Halo, jumpa lagi dalam podcast Bu Kristi Damayanti. Kali ini saya mengambil bagian sebagai penanya atau host ya. Sedangkan Bu Kristi saya tempatkan atau mengambil bagian sebagai narasumber. Kenapa hal ini saya lakukan? Karena terkait dengan tema yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu tentang parenting, di mana para pendengar atau yang mungkin baru tahu bahwa Ibu Kristi adalah seorang single parent dan juga sebagai insan pasca stroke. Oleh karena itu, tema parenting yang akan saya dialogkan dengan Ibu Kristi, saya rasa cukup menarik karena dalam keadaan sebagai single parent atau juga sebagai insan pasca stroke, kita tahu dalam kondisi tersebut tidak mudah dan bisa dibayangkan begitu sulitnya beliau menjalankan fungsinya sebagai orang tua dalam membesarkan anak-anaknya. Oleh karena itu, semoga saja tema yang akan kita angkat kali ini dapat bermanfaat bagi para pendengar semua. Untuk memulai perbincangan atau dialog tanya jawab dengan Bu Kristi tentang tema parenting, izinkan saya mengambil atau merujuk pada beberapa sumber pengertian atau definisi dari parenting itu sendiri. Anda mungkin akan menemukan banyak penjelasan atau definisi tentang parenting, tetapi saya akan mengambil dari dua sumber saja, yaitu dari APA atau APA, American Psychological Association, dan juga dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Saya rasa dua sumber ini cukup sebagai dasar dialog nanti tanya jawab dengan sang narasumber, yaitu Ibu Kristi. Saya mulai dari definisi dari APA dulu, yang menyebutkan bahwa parenting adalah suatu pola pengasuhan anak oleh orang dewasa. Mereka memberikan catatan tidak terbatas dengan hubungan biologis, yang artinya bisa juga di luar orang tua, di mana kita tahu anak juga bisa diasuh oleh orang tua angkat atau pamannya atau keluarganya yang lain, neneknya atau kakeknya dan sebagainya. APA menetapkan parenting ini memiliki 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, memastikan anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan aman. Dan yang kedua, mempersiapkan anak-anak agar tumbuh menjadi produktif. Dan yang ketiga, menurunkan nilai-nilai budaya. Yang dimaksudkan di sini mungkin mewariskan nilai-nilai budaya. Sedangkan definisi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, parenting dipahami sebagai sebuah interaksi yang terjadi antara orang tua dan anak dengan tujuan mendukung perkembangan fisik,
emosi, sosial, intelektual, dan spiritual. Dalam definisi ini juga dijelaskan bahwa parenting terjadi sejak anak masih berada dalam kandungan hingga dewasa. Dari dua definisi ini, cukup saya ngambil dari definisi ini dan saya rasa bisa dipertanggungjawabkan. Kita bisa mengambil suatu kesimpulan, yaitu bahwa parenting adalah bagaimana cara mendidik anak agar ia siap menjadi dewasa dan berdiri pada kakinya sendiri atau mungkin maksudnya mandiri. Dan kemudian parenting mencakup pola pengasuhan yang mendukung perkembangan emosi, fisik, sosial, intelektual, dan spiritual anak. Dari dua definisi inilah yang saya akan pakai sebagai dasar dialog atau tanya jawab dengan narasumber, yaitu Ibu Kristi. Jadi bisa dipahami bahwa nanti pada dialog hal-hal ini yang menjadi dasar pembahasan kami. Kita langsung saja masuk pada pertanyaan kepada narasumber, yaitu Ibu Kristi. Tapi pertanyaan awal ini saya kaitkan dengan kondisi daripada Ibu Kristi. Kondisi yang pertama yaitu ketika beliau pada awalnya menjadi seorang single parent atau orang tua tunggal. Tentu saja tidak mudah ketika hal itu dialami, bagaimana pergolakan jiwanya membayangkan bagaimana ia akan mengasuh, mendidik, dan membesarkan anak-anaknya. Oleh karena itu saya ingin tanyakan, pada saat awal Ibu Kristi menjadi seorang orang tua tunggal, apa yang terlintas? Kesulitan-kesulitan apa yang terlintas di benak ibu dalam tanggung jawab mendidik, membesarkan, mengasuh anak-anak ibu? Dan mohon informasi pada usia berapa ketika itu anak-anak ibu? Well, cerita tentang parenting sebenarnya semua orang tua punya naluri untuk mengasuh dan membesarkan anak-anaknya, walau itu terjadi sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Itu juga berhubungan dengan lingkungan, tingkat pendidikan, atau juga latar belakang keluarga. Konsep parenting ini akan membawa anak-anak kita mau kemana. Pertanyaan pertama dengan keberadaanku sebagai single parent, apalagi 10 tahun terakhir adalah sebagai single parent disabilitas, memanglah sangat berat. Paling utama adalah soal dana, yang sama sekali tidak ada dari mantan suamiku atau siapapun. Sehingga aku dengan terseok-seok bekerja dan mendidik anak-anakku sendirian. Tentang kesulitan tentu banyak sekali, tidak terhitung. Biaya saja aku harus menabung besar, apalagi anak-anakku minta sekolah di sekolah favorit penambur. Dan ketika kuliah, Dennis minta ke BINUS, Bina Nusantara, sedangkan Michelle bahkan minta ke Jepang. Belum lagi ketika anak-anak baru banyak bertanya tentang materi-materi pelajarannya. Wah, aku mau memutar otak untuk menjawab. Jadi, karena aku harus bekerja, aku memberi kesempatan untuk mencari bimbel untuk belajar sendiri. Dennis memang mengambil bimbel, tapi Michelle tidak mau. Juga selama SD, SMP, dan SMA, aku ingin mereka mencari hobi mereka
dan mereka les untuk mengembangkan hobi mereka. Ada bahasa Inggris yang aku pastikan harus belajar bahasa Inggris, dan ada musik. Dennis les gitar dan biola, Michelle les piano, pop dan klasik, latihan vokal dan modern dance hip hop. Juga aku mengajak mereka untuk belajar melayani dengan mereka ikut kor anak-anak di gereja dan mengiringi bernyanyi dengan alat musik yang mereka pelajari. Dennis sering mengiringi teman-temannya dengan biola dan Michelle dengan piano. Dan puji Tuhan, mereka bahagia. Untuk biaya les tentu sangat besar. Tiap gajian, pengeluaran untuk kebutuhan anak-anakku dari sekolah dan les membuat aku pusing tujuh keliling. Pada saat aku sebagai single parent adalah tahun 2007, Dennis baru berumur 11 tahun dan Michelle baru berumur 8 tahun. Baik, terima kasih Bu Kristi atas jawabannya. Saya langsung saja pada pertanyaan awal yang kedua. Masih terkait sebenarnya dengan pertanyaan yang pertama tadi. Namun pada kondisi ibu sebagai insan pasca stroke. Artinya ketika ibu pada awalnya mengalami stroke, tentu saja dengan status sebagai single parent kemudian menjadi insan pasca stroke, tanggung jawab ibu kepada anak-anak ibu dalam membesarkan, mengasuh, dan mendidik mereka sangatlah berat. Oleh karena itu pertanyaan saya masih sama sebenarnya dengan pertanyaan awal yang pertama, yaitu ketika ibu terserang atau menderita stroke pada awal kalinya, apa yang terlintas di benak ibu, apa saja kesulitan yang ibu bayangkan akan ibu hadapi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ibu kepada anak-anak ibu. Ya, aku terserang stroke 10 tahun lalu. Sebagai disabilitas pasca stroke, aku sendiri harus berjuang dahulu sebelum mengantarkan anakku sebagai seseorang. Effortku untuk mengajar dan mendidik anak-anakku berkali lipat daripada orang tua yang lengkap dan sehat dan non-disabilitas. Bicara tentang dana untuk mendidik anak-anak, aku tidak mau anak-anakku mendapatkan tidak yang terbaik menurut versiku. Sehingga, walau pendapatanku jauh menurun dibanding dengan sebelum terserang stroke, mati-matian aku bekerja dan mengajak Tuhan untuk mendampingiku. Jika di atas kertas sebenarnya sudah minus, tetapi Tuhan terus mencukupkan semuanya. Kerja kerasku sebelum aku terserang stroke, ku tabung, dan ketika aku sebagai disabilitas, Tuhan mencukupkan semuanya entah bagaimana caranya. Intinya, aku sungguh berserah. Benar-benar berserah, apalagi ketika bapakku dipanggil Tuhan 3 tahun setelah aku terserang stroke tahun 2013. Setelah bapak dipanggil Tuhan, sungguh aku berserah penuh padanya. Karena aku tidak tahu lagi cara aku bisa mendapatkan apa yang aku butuhkan. Dan kesaksianku adalah bahwa Tuhan selalu mencukupkan kami sesuai dengan apa yang aku butuhkan. Terima kasih atas jawaban Bu Kristi. Kali ini saya masuk pada definisi dari parenting yang kita
kemukakan di awal, yaitu dari APA dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya memulai dulu dari pengertian APA atau American Psychological Association yang menyebutkan ada 3 tujuan dari parenting itu sendiri. Terkait dengan itu, pertanyaan pertama dari ketiga dari tujuan tersebut, saya ingin bertanya, bagaimana Anda memastikan bahwa anak-anak Anda selalu terjamin dalam keadaan sehat dan aman? Apa yang Anda lakukan? Oke. Bicara tentang sehat dan aman, itu jangkauannya tidak terbatas. Karena sehat dan aman itu bukan hanya saat ini saja, tetapi jika mungkin sehat dan aman selamanya. Sehingga aku berusaha menabung. Bukan untuk diberikan dana cash kepada mereka, karena aku tahu tabunganku tidak akan cukup besar untuk kuberikan langsung. Jadi, sebagian besar tabunganku berupa asuransi dengan investasi. Karena bukan hanya untuk tabungan atau kesehatan saja, yang penting adalah asuransi ini akan memproteksi mereka. Asuransi pendidikan misalnya. Jika aku dipanggil Tuhan sebelum anak-anak selesai sekolah, asuransi itu akan membiayai sekolahnya sampai lulus S1. Walaupun mungkin tidak full yang dibutuhkan. Tanpa aku harus membayar preminya karena saya sudah dipanggil Tuhan. Begitu juga dengan asuransi kesehatan, termasuk juga asuransi jiwa. Jika aku sudah tidak ada di sisi mereka. Sudah? Belum tentu. Karena batasan dari arti sehat dan aman itu sangatlah luas. Sehingga dari apa yang aku lakukan, aku selalu mengajak Tuhan untuk mengiringiku. Dan kesaksianku adalah Tuhan benar-benar memberikan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Bu Kristi atas jawabannya. Pertanyaan berikut masih terkait dengan tujuan pengasuhan sesuai definisi APA, American Psychological Association, yaitu dari 3 tujuan dari parenting itu sendiri. Terkait dengan hal itu, pertanyaan kedua dari ketiga tujuan tersebut, saya ingin bertanya, bagaimana Anda mempersiapkan anak-anak Anda agar tumbuh menjadi produktif, kreatif, dan mandiri? Bicara tentang mempersiapkan anak-anak untuk tumbuh produktif, kreatif, dan mandiri, sebenarnya aku tidak ada konsep yang aneh-aneh. Aku juga bukan seorang ibu yang benar-benar fokus untuk mereka karena fokusku terpecah-pecah. Bekerja adalah salah satu fokusku, walaupun itu pun untuk anak-anak. Dan yang utama ada effortku dalam keterbatasanku sebagai disabilitas sangatlah berat. Untuk bergerak saja aku susah. Sehingga untuk mendidik anak-anakku, aku tidak mempunyai konsep atau apapun. Tetapi setelah saat ini aku merenungi kehidupanku untuk mendidik anak-anakku, mungkin karena justru aku berjuang keras inilah anak-anakku melihat perjuanganku. Sehingga mereka mempunyai empati yang sedemikian tinggi untukku. Dan dari awal mereka tidak pernah menyusahkan aku. Sampai saat mereka sekolah, kuliah, dan lulus, mereka berusaha untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dengan caranya sendiri. Mereka hanya meminta yang mereka tidak mampu, seperti dengan dana yang besar, uang sekolah, atau kuliah. Dennis misalnya,
ketika dia kuliah di DKV, desain komunikasi visual, dia punya kamera DSLR untuk tugas-tugas fotografinya. Dan dia memanfaatkannya dengan mengambil job-job ringan di sekitarnya. Memotret pre-wedding guru-gurunya, memotret ulang tahun teman-temannya, atau mendesain kartu nama orang tua temannya. Dan dia punya tabungan sendiri. Sampai akhirnya di bulan kedua dia bekerja setelah lulus S1 beberapa bulan lalu, dia sudah punya mobil sendiri yang bagus dengan tabungannya sendiri tanpa aku tahu. Michelle apalagi? Dengan bekerja sebagai leader di Newmart 7-Eleven di Shin-Urayasu dan sebagai pekerja di Hotel Hyatt di Shinjuku, dia benar-benar mandiri secara finansial untuk biaya hidup dan kuliahnya tanpa menyusahkan aku. Terima kasih kembali Bu Kristi atas jawabannya. Masih terkait tujuan pengasuhan sesuai definisi APA, American Psychological Association. Nah, ini pada pertanyaan yang tujuan dari parenting yang terakhir. Terkait dengan itu, saya ingin bertanya, bagaimana Anda memastikan bahwa anak-anak Anda mewarisi nilai budaya dan terlebih lagi memiliki pendidikan dan pemahaman rohani yang cukup memadai? Menjawab pertanyaan berikutnya tentang pemahaman rohani mereka, itu pun aku tidak mempunyai konsep parenting khusus. Dan aku pun bukan seorang ibu yang mampu mendidik secara rohani. Tetapi, memang sejak kecil aku mengajak mereka untuk ikut dalam pelayanan-pelayanan di gereja dan mereka mau. Pada kenyataannya, anak-anakku berkembang dengan sangat baik dalam rohani mereka. Puji Tuhan. Tetapi pada dasarnya, orang tuaku lebih mempunyai peran dalam perkembangan rohani anak-anakku. Karena kedua orang tuaku sangat aktif di gereja kami. Jadi, aku dengan kedua orang tuaku saling mendukung untuk keberadaan hati anak-anakku untuk melayani dalam perkembangan rohani mereka. Terima kasih atas penjelasan Ibu Kristi. Saya harapkan para pendengar bisa jelas dari penjelasan Ibu Kristi. Pertanyaan-pertanyaan tadi sudah mewakili daripada definisi parenting yang saya kemukakan di awal. Dan di bagian pertanyaan berikutnya ini, saya ingin bertanya di luar pola pengasuhan atau tujuan parenting di luar keluarga Ibu Kristi, yaitu saya ingin mengajak Ibu Kristi berpendapat atau meminta pendapat Ibu Kristi tentang adanya pergeseran dari pola pengasuhan pendidikan dan membesarkan anak yang kerap kali terjadi permasalahan di luar sana atau di masyarakat kita. Pertanyaan ini boleh Ibu jawab sekaligus, karena pendapat Ibu juga bisa menjadi satu masukan perenungan bagi para pendengar, khususnya orang tua. Pertanyaan yang pertama, Bu, yaitu bagaimana pandangan Ibu tentang adanya atau sering terjadinya
pelantaran anak yang dilakukan oleh banyak orang tua dewasa ini. Yang kedua, bagaimana pendapat Ibu tentang kekerasan anak di dalam rumah tangga yang kerap terjadi? Ketiga, bagaimana pandangan Ibu tentang pergaulan bebas anak? Mohon maaf, para remaja dewasa ini dalam melakukan seks bebas, terlibat dalam narkoba, perkalian remaja, perkalian kelompok, geng, dan hal-hal negatif lainnya. Saya ingin bertanya, kira-kira menurut pendapat Ibu, akar permasalahannya di mana sehingga mereka terjerumus dalam hal-hal demikian? Yang keempat, ini mungkin juga berhubungan dengan prinsip-prinsip Ibu yang Ibu tanamkan pada anak-anak Ibu, yaitu pertanyaannya, apakah masih diperlukan pengawasan pada anak-anak sekalipun mereka sekarang telah beranjak dewasa? Silakan Ibu jawab, boleh sekaligus, boleh satu persatu, silakan saja. Mari Bu. Wah, pertanyaan-pertanyaan ini semakin susah untuk aku jawab. Tapi gak apa-apa. Oke, yang pertama, tentang penelantaran anak. Astaga, 2 orang anakku ini aku kandung dengan tumor besar. Dan ketika lahir Michelle, itu sempat membuat aku mati karena tumor ini membuat pendarahan besar. Masing-masing anak 6 bulan aku bed rest di rumah sakit dan Michelle prematur 7 bulan. Aku akan berkorban sampai mati untuk anak-anakku. Bahkan waktu dokter bertanya sewaktu menjelang operasi sesar untuk melahirkan Michelle, pertanyaannya demikian. Jika keadaan mendesak, siapa yang Ibu pilih untuk diselamatkan? Karena aku hamil dengan tumor besar, jadi keadaanku 50-50 dengan anak yang aku kandung. Bisa satu yang mati atau anakku yang mati. Aku hanya menjawab, dokter, jangan ragu untuk memilih anakku. Jadi, jika ada yang menelantarkan anak, itu adalah manusia keji. Anak-anak itu diberikan oleh Tuhan, jadi kita harus menjaganya selamanya sesuai dengan keinginannya. Kedua, penelantaran saja itu adalah perbuatan keji, apalagi kekerasan. Anak-anak itu tidak minta dilahirkan, tetapi Tuhan yang memilih kita sebagai orang tuanya. Dan ketika kita sebagai orang tua melakukan kekerasan pada anak-anak kita, bagaimana jika kita ditanya Tuhan di hari penghakiman? Itu sungguh mengerikan. Ketiga, pergaulan bebas. Jelas-jelas yang salah adalah kedua orang tuanya, karena anak itu adalah peniru yang sempurna. Jika orang tuanya tidak mencontohkan yang baik, anaknya pun akan mengikutinya. Aku tidak akan menghakimi siapapun, tetapi banyak kesaksianku tentang akhirnya anak-anakku mampu berpikir bahwa orang tuanya, yaitu aku, harus tidak disusahkan lagi sebagai ibu dengan keterbatasanku. Jika demikian, jika anak-anak itu terjerumus dalam pergaulan bebas, berarti ada yang salah dalam mendidik anak. Siapa? Ya orang tuanya lah, serta lingkungannya. Jadi, siapkanlah lingkungan yang positif untuk anak-anak. Dan siapkan serta penuhilah pikiran kita sebagai orang tua
untuk menghimpun ide-ide positif untuk mendampingi anak-anak kita. Yang keempat, pengawasan pada anak-anak sekalipun mereka sudah dewasa tetap sangat penting. Jangankan anak-anak yang sudah dewasa, kita sendiri sebagai orang dewasa pun tetap harus diawasi dalam diri. Karena jika tidak, kita akan terperosok di kubangan yang kita buat sendiri, apalagi anak-anak. Walaupun mereka sudah dewasa, karena mereka belum tahu atau mereka baru menapaki sepak terjang dunia realitas. Terima kasih Bu Kristi, pertanyaan yang begitu banyak. Pendapat Ibu sebagai orang tua tentu saja bisa menjadi perenungan bersama, karena pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah pertanyaan-pertanyaan penting yang menurut saya harus dapat terselesaikan baik oleh orang tua atau berbagai pihak lah, ya masyarakat, sekolah, pemerintah, siapa saja. Karena apabila hal ini dibiarkan, maka generasi kita yang baru, generasi penerus kaum milenial ini akan menemukan permasalahan dalam soal mental dan karakternya, apalagi dibarengi dengan penyimpangan pengasuhan pendidikan anak oleh orang tua. Ini menjadi PR bersama. Oleh karena itu, terima kasih sekali atas penjelasan Ibu, dan mudah-mudahan para pendengar lain juga bisa merenungkannya dan bisa saja mempunyai pendapat lain. Namun ini menjadi PR bersama, sekali lagi saya garis bawahi. Baik Bu, izinkan saya untuk bertanya lagi nih. Cukup banyak pertanyaan dari tadi. Untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu masih berhubungan lagi dengan pendidikan Ibu atau tujuan parenting Ibu, pengasuhan, membesarkan, mendidik anak-anak Ibu. Pertanyaan kuncinya adalah sebagai berikut. Apa, kalau boleh tahu nih, apa prinsip hidup yang Ibu tanamkan pada anak-anak Ibu hingga mereka dewasa kini? Sekali lagi, apa prinsip hidup yang Ibu tanamkan pada anak-anak Ibu hingga mereka dewasa kini? Silakan Bu. Pertanyaan yang terakhir adalah tentang prinsip hidup yang aku tanamkan untuk anak-anakku. Sebenarnya tidak beda dengan prinsip hidupku sendiri, yaitu lakukan yang terbaik, belajar yang terbaik, ajak Tuhan untuk belajar bersama, dan terus berjuang untuk meraih bintang. Baik Ibu Kristi, terima kasih. Udah berkali-kali saya ucapkan terima kasih karena jawaban-jawabannya cukup padat, singkat, jelas, dan bisa menggambarkan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Dan bagi para pendengar, terima kasih banyak juga
atas waktunya. Ibu Kristia juga terima kasih banyak waktunya untuk mendengarkan atau khusus untuk Ibu Kristi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam tema parenting kali ini. Tentu saja tema ini pembahasannya bukan kali ini saja, bukan sekali ini saja. Mungkin ke depan kita akan bikin serial juga, karena masalah parenting ini sangat penting untuk diseringkan atau didialogkan bersama, sehingga menjadi perenungan bersama, masukan bersama, dan bisa saja didiskusikan bersama di rumah, di mana, di komunitas, di keluarga, untuk mempersiapkan anak-anak kita, generasi muda kita, menjadi generasi yang tangguh dalam mental, rohaninya, kecerdasannya, kemandiriannya, untuk menggapai masa depan dan melanjutkan tonggak sejarah daripada pembangunan Indonesia yang kita cintai bersama. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa lagi dalam podcast Ibu Kristi yang lainnya.